Debat seru sepasang kekasih. Dalam Islam, babi boleh makan. Mari kita simak debat mereka berikut ini. Aku mau nanya. Nanya apa? Dalam Islam, babi boleh makan? Ya nggak boleh lah. Boleh lah. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Kata siapa boleh? Haram. Orang Islam nggak boleh makan babi. Kok haram sih? Yang jelas-jelas kagak boleh ya makan babi di Islam, kagak boleh. Ya kenapa? Ya haram. Lu ngaji nggak? Kok ngaji? Ajarin nggak sama guru PAI lu? Dalam Islam, babi boleh makan? Gak boleh, haram. Yang kita orang Islam gak boleh makan babi. Ya boleh lah, kamu jahat banget, babi nggak boleh makan. Coba pertanyaan aku tadi apa? Dalam Islam babi boleh makan. Ya boleh. Masa babi nggak boleh makan dan minum? Gimana nasib dia mati nanti? Oh, babinya yang makan, bukan kita yang makan babi. Nantinya sekolah, Cok. Kamu yang Sekolah. agama kamu kurang. Apa sih? Kamu pasti bolos terus kan? Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, dari debat seru serta sengit dari sepasang kekasih ini, saya mendapatkan pengertian, pemahaman sekaligus pembelajaran yang penting dan berharga. Kalau kita melihat dari perspektif yang perempuan atau yang wanita, beliau begitu tulus dan polos sesuai dengan apa yang dimengerti dan dipahaminya selama ini, bahwa makan babi itu haram bagi saudara kita Islam. Apa yang dikatakan oleh beliau itu benar adanya dalam perspektif Islam. Kalau dari perspektif Kristen, kami tidak ada masalah, tidak mengkategorikan daging babi sebagai makanan haram. Tetapi di sisi lain, apa yang disampaikan oleh sang pria sebetulnya memiliki muatan kebenaran. Nah, kenapa terjadi debat sengit dan seru antara sepasang kekasih ini? Masing-masing mempertahankan argumentasinya. Si perempuan ini merasa bahwa apa yang disimpulkan oleh beliau dalam menanggapi kekasihnya benar adanya. Kita sebagai umat Islam tidak boleh makan daging babi karena itu haram menurut ajaran agama. Tetapi si laki-laki ini tetap ngotot bahwa dalam Islam babi boleh makan. Perdebatan semakin seru dan menarik, Bapak Ibu Saudara. Terus mereka masing-masing mempertahankan argumentasi dan pendirian mereka. Tetapi lama-kelamaan kelihatannya jadi tercelik dan terbuka hati dan pikiran dari sang perempuan. Ketika sang kekasihnya yang pria kembali mengungkapkan pernyataan sekaligus pertanyaan. Emangnya tadi saya mengatakan apa? Bukankah saya mengatakan dalam Islam babi boleh makan? Maka akhirnya tersadar juga sang perempuan ini dan mengatakan, oh benar babi boleh makan, tapi kita orang Islam tidak boleh makan babi. Setelah lama-kelamaan baru menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh sang pria benar adanya, tetapi argumentasi yang disampaikan oleh sang perempuan dalam konteks perspektif keyakinan Islam
juga benar adanya, hanya tidak ketemu di antara sepasang kekasih ini. Yang perempuan mempertahankan argumentasinya tanpa mencoba untuk menelaah secara kritis, secara teliti dan cermat apa yang dikatakan oleh sang pria. Dan saya mau katakan, ada banyak kekeliruan, miskomunikasi di antara pasangan suami istri, termasuk sepasang kekasih. Ketika selalu berupaya menutup diri dengan apa yang dimengerti dan dipahami, tanpa mencoba untuk menyeberang sebenarnya apa intisari atau substansi yang dinyatakan atau ditanyakan oleh lawan bicaranya. Dan itulah yang sering terjadi dalam konteks kita berdialog dan berdiskusi, membuat pernyataan, membuat pertanyaan, sekaligus menjawab. Kita ngotot dengan perspektif kita, kita tidak memperhatikan apa yang ditanyakan oleh orang lain. Kita ngotot dengan argumentasi kita, kita tidak mencoba menelaah apa sih sebenarnya yang dimaksud dan dimengerti oleh orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, biasanya hal seperti ini akan terus terjadi kalau tetap merasa bahwa apa yang kita katakan itu yang benar, tanpa kita mencoba cek dan recek apa sih intisari dan substansi yang dibicarakan atau ditanyakan oleh lawan bicara kita. Dalam konteks keperbedaan doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan, perlu kita memiliki roh kerendahan hati. Apa sih sebenarnya yang dipercayai oleh saudara-saudaraku Kristen? Apa sih sebenarnya yang dipercayai oleh saudara-saudaraku Islam, dan seterusnya. Itu akan menjadi indah, sehingga matching daripada mempertahankan padahal tidak klop, tidak nemu. Setelah sudah semit berdiskusi, berdebat, ketika sudah seru, saling menjawab, ternyata jelas tadi terlihat bahwa sang perempuan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh kekasihnya, karena memang kekasihnya dalam perspektif Islam benar. Dalam Islam babi boleh makan, jangankan dalam Islam, dalam Kristen, dalam Katolik, dalam Hindu, Buddha, ya babi boleh makan. Babi itu kan bukan kita yang ciptakan. Kalau kita yang ciptakan, ya boleh kita katakan tidak boleh makan. Tapi Tuhan yang menciptakannya, berarti boleh makan. Tapi babi tidak boleh dimakan oleh saudara kita Islam. Kita hargai, kita hormati. Bagi kami orang-orang Kristen, daging babi itu bisa dimakan. Kenapa demikian? Pertama, perintah di dalam Imamat 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Unta, kelinci, pelanduk, babi hutan atau babi itu tidak boleh dimakan. Dan itu dikhususkan untuk bangsa Israel. Itu jelas terlihat di dalam Imamat 11 ayat 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka. Ayat 2, katakanlah kepada orang Israel begini, dan seterusnya. Jadi firman ini secara spesifik ditujukan kepada bangsa Israel, terkait dengan konteks halal haram dalam memakan sesuatu. Bukan kepada orang-orang Kristen. Karena kami harus mengakui dengan jujur, kami ini bukan orang Israel dalam konteks keturunan darah. Tapi dalam konteks iman, kami beriman kepada apa yang diyakini dipercayai oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang berikutnya, Yesus pernah berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut. Dan Yesus menyimpulkan, dengan demikian Yesus menegaskan semua makanan halal.
Bahkan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan dan minuman tidak membuat kita terhalang masuk surga. Apa yang kita makan dan minum tidak membuat kita menjadi dimasukkan ke neraka. Tetapi bagaimana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menggaransi menjamin kita masuk surga. Amin.